Arya Putu Wijaya. Ku nyanyikan lagu ini meskipun tak ada yang peduli, biarpun semua orang sudah tuli. Aku dengar baik-baik mencari di malam sunyi, haus, kelaparan, takut setan, minta belas. Tetapi orang tuanya entah di mana, mungkin sudah tak ada, atau banting tulang menangkap uang bagai anjing mengorek tong sampah di lorong-lorong, atau sedang teler melupakan hidupnya yang terlanjur remuk, hingga jerit itu padam di kanibal nafas ringkih yang kehabisan pulsa. Aku dengar perang mulut di dalam rumah, suara pecah belah berpelantingan, lalu tamparan, pukulan berakhir tendangan, puncaknya benda tajam yang membuat hingar-bingar bungkam. Lalu anak-anak yang tak paham kenapa dia dijatuhkan nasib di tengah praha. Sementara para elit politik berjudi posisi, mempertaruhkan nyawa para pengikut setianya untuk monopoli kursi. Jangankan mendengar raungan ketawa dari dalam perut bumi, suara batinnya pun ia tak dengar lagi. Mereka terlalu sibuk dengan ambisi menulis sejarah pribadi. Sambil memakai jubah sang pencipta, mereka bunuh segala apa yang berbeda. Musnahkan piala dunia, ciptakan mahakarya tunggalnya. Aku nyanyikan lagu ini untuk mengingatkan mereka yang belum disekap ketakutan. Jangan baru lantang suara setelah tenaga kalah. Ku nyanyikan lagu ini agar nanti tak perlu diulang lagi. Akan ku nyanyikan sekeras-kerasnya ke langit dengan cara semaku, sampai aku tak perlu menyanyi lagi, karena dia akan terus menyanyi sendiri sebagai lagu sejati. Yang berlalu tak pergi, ia selalu tunggu kau teringat lagi. Yang pergi memang telah berlalu,
Tapi itu pun kembali bila kau begitu. Begitulah sejarah yang kita tulis bersama, mengendap kemanapun wajah menghadap. Walau jarak dan waktu telah membelah, walau rumah dan tubuh terpisah, kita tetap mengalir ke satu arah. Ya Allah, karunia persaudaraan begitu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terlantun indah puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia yang tak pernah tidur menata dan menabur rasa cinta kepada setiap hambanya, sehingga kita masih bisa menebar senyum sapa dan berbahagia di tempat ini dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahkan tempat kita semua. Kedua, kalimat salawat tetap tercurahkan kepada Rasul pembawa kedamaian, Rasul penebar kebaikan, Rasul penggagas sikap kasih sayang dan kedermawanan. Tiada lain dan tiada bukan, dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, terucap terima kasih yang santun kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan pidato yang berjudul Bahasa Indonesia akan melanglang buana dengan semangat pemuda-pemudinya. Pidato ini bergaris sejajar dengan tema perlombaan, yaitu Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia 2024, yaitu Bahasa Indonesia menuju Bahasa Internasional. Sebelum saya memasuki ke isi pidato, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada hadirin. Dan saya hanya akan memberikan dua pilihan jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan. Adapun pertanyaannya adalah, apakah kalian sayang terhadap bahasa Indonesia? Apakah kalian peduli terhadap bahasa Indonesia? Apakah kalian ingin menjadi bagian yang memperjuangkan bahasa kita menuju bahasa internasional? Di sini saya sangat bahagia sekali terhadap kalian dan jawaban yang telah kalian berikan, karena hal ini menunjukkan bahwa kalian memang benar-benar peduli terhadap bahasa kita. Hadirin yang berbahagia, bahasa tidak hanya sebatas alat bertukar informasi, melainkan identitas dari sebuah negara. Begitupun bahasa Indonesia adalah bahasa yang merekatkan setiap keberagaman dan mempersatukan setiap perbedaan dari masyarakat Indonesia yang tersebar luas di setiap jengkal tanah Indonesia. Kita telah paham dengan cermat bahwa di era globalisasi ini, bahasa Inggris menjadi dominasi pergaulan dunia dan berbagai bidang hal dan berbagai banyak faktor. Banyak orang berlomba-lomba mengikuti pelatihan bahasa Inggris hanya untuk bisa berkomunikasi secara global dengan beragam orang di luar negara kita. Namun, apakah kita lalai terhadap berbagai macam faktor yang mendukung bahasa kita untuk bisa menjadi bahasa internasional? Pada tanggal 20 November 2023, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO atau Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Konferensi Umum UNESCO ke-42 di Paris, Prancis. Data tersebut menunjukkan bahwa keragaman dan kekayaan Indonesia telah sampai di kancah dunia. Hal ini tidak menutup kemungkinan
jika bahasa kita bisa menjadi bahasa internasional. Lalu, usaha apa yang perlu kita gagas agar mimpi besar ini terwujud? Sedikitnya ada beberapa usaha yang perlu kita gagas agar mimpi besar ini terwujud. Adapun usaha yang pertama adalah wujudkan pendidikan yang berkualitas. Masyarakat Indonesia, terutama pemuda-pemudinya yang masih mengenyam pendidikan formal, perlu dibekali pengetahuan seputar bahasa Indonesia dan penggunaannya. Mereka harus sadar dan membuka mata bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya dan mampu memperkenalkan Indonesia yang memesona ini di kancah dunia. Adapun usaha yang kedua adalah penggunaan media sosial yang bijak dan kreatif. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa di era globalisasi ini, media sosial menjadi salah satu jalan yang efisien untuk memperkenalkan, menyebarkan, hingga bertukar informasi tidak hanya pada taraf nasional, bahkan sampai taraf internasional. Dengan jumlah populasi Indonesia yang banyak, mampu menghasilkan konten dan wawasan seputar bahasa Indonesia dengan banyak pula, sehingga penyebaran informasi akan semakin meluas dan sampai di wilayah internasional. Adapun usaha yang ketiga adalah Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak, kreatif, inovatif, dan cerdas dalam berbagai bidang hal. Hal ini dapat membantu Nusantara dalam memperkenalkan bahasa Indonesia hingga kancah dunia dengan prestasi dan jejaring komunikasi yang baik. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional tidak hanya tugas pemerintahan saja, namun kita setiap individu memiliki peranan yang sangat penting untuk membuat bahasa kita menjadi bahasa internasional. Dengan demikian, mari kita gunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan. Mari kita mengkaji dan memahami betapa eloknya bahasa kita. Sebelum saya menutup pidato pada acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk menutupnya dengan sebuah pantun, dan diharapkan kepada hadirin yang berbahagia untuk menjawabnya dengan kata cakep. Oke? Melodi bahasa telah menggema, merajut jiwa melodi bahasa telah menggema, menyatukan jiwa, merajut bangsa. Mari kita lestarikan dan jaga bersama bahasa Indonesia, warisan budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku nyanyikan lagu ini, karya Putu Wijaya. Ku nyanyikan lagu ini, meskipun tak ada yang peduli. Biarpun semua orang sudah tuli, aku dengar bayi-bayi menjerit di malam sunyi, haus, kelaparan, takut setan minta belayan. Tetapi orang tuanya entah di mana, mungkin sudah tak ada, atau banting tulang menangkap uang bagai anjing mengorek tong sampah di lorong-lorong kumuh. Hingga jerit itu padam di kanibal nafas,
ringkih yang kehabisan pulsa. Aku dengar perang mulut di dalam rumah. Suara pecah belah berpelantingan. Lalu tamparan, pukulan, kencangnya benda tajam. Benda tajam. Lalu sepi, tinggal isak tangis anak-anak yang tak paham kenapa dia dijatuhkan nasib di tengah prahara. Sementara para elit politik berjudi posisi mempertaruhkan nyawa para pengikut setianya untuk monopoli kursi. Jangankan mendengar raungan kecoak dari dalam perut bumi, suara batinnya pun ia tak dengar lagi. Mereka terlalu sibuk dengan ambisi menulis sejarah pribadi. Sambil memakai jubah sang pencipta, mereka bunuh segala apa yang berbeda. Musnahkan biang lala dunia, ciptakan mahakarya tunggalnya. Aku nyanyikan lagu ini untuk mengingatkan mereka yang belum disekap ketakutan. Jangan baru lantang suara setelah tenaga tak ada. Ku nyanyikan lagu ini agar nanti tak perlu diulangi lagi. Akan ku nyanyikan sekeras-kerasnya ke langit. Dengan darah sukmaku, sampai aku tak perlu menyanyi lagi. Karena dia akan terus menyanyi sendiri sebagai lagu sejati. Yang berlalu tak pergi. Ia selalu tunggu kau teringat lagi. Yang pergi memang telah berlalu, tapi itu pun kembali bila kau rindu. Begitulah sejarah yang kita tulis bersama. Mengendap kemanapun wajah tengadah, walau jarak dan waktu telah membelah, walau rumah dan tubuh terpisah, kita tetap mengalir ke satu arah. Ya Allah, karunia persaudaraanmu begitu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air kita, Indonesia, laksana seorang ibu.
bahasa adalah suara hatinya, dan budaya adalah senyumnya. Keindahannya terbukti dengan dekapan arunika yang senantiasa menghiasi semangat, hingga sandikala yang terlukis manja. Itulah negeri dengan berjuta warna, bangsa yang kaya, tanah air kita, Indonesia. Dewan juri yang terhormat, para guru yang saya hormati, teman-teman sekalian yang senantiasa terpatri dalam hati. Hari ini saya berdiri di depan Anda semua bukan hanya untuk mewakili diri saya sendiri, tetapi sebagai representasi dari suara-suara yang bertutur kata dalam bahasa Indonesia, bahasa kita tercinta, untuk menyampaikan aspirasi penting mengenai bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Telah banyak kita ketahui bahwa bahasa Indonesia, bahasa yang kita gunakan setiap hari, adalah lebih dari sekadar alat komunikasi. Bagai simfoni yang dimainkan oleh lebih dari jutaan instrumen. Data terbaru menguraikan bahwa penutur bahasa Indonesia telah mencapai 278 juta di seluruh dunia. Ini adalah angka yang sangat besar. Tak heran bahwa UNESCO, lembaga internasional yang bertanggung jawab untuk mempromosikan keamanan, keadilan, dan hak asasi manusia melalui pendidikan dan kebudayaan, telah meresmikan bahwa bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resminya. Bulan November lalu, tahun 2023, akan selalu menjadi catatan sejarah penting tentang betapa berharganya bahasa Indonesia. Teman-teman, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Tak cukup rasanya jika hanya menjadi salah satu bahasa resmi UNESCO yang berjejer dengan 9 bahasa lainnya. Mulai hari ini saya tegaskan bahwa apresiasi perkembangan bahasa Indonesia harus lebih daripada itu. Dengan berbagai fakta yang telah ada, bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Namun, mungkinkah itu terjadi? Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia memiliki beberapa faktor yang layak untuk diwujudkan. Pertama, faktor yang melekat dengan bahasa itu sendiri, atau faktor yang disebut dengan faktor intrabahasa. Sebuah bahasa yang layak untuk dijadikan bahasa internasional adalah bahasa yang memiliki sistem bahasa yang baik, terstruktur, dan sudah dibekukan. Teman-teman, bahasa Indonesia memiliki sebuah kamus besar yang disebut dengan KBBI, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalamnya termuat hingga 112.000 lebih lembar. Bahkan pada pemutakhiran terakhir di bulan April tahun 2023 terdapat hingga 1.323 kosakata baru. Dan kita harapkan bahwa jumlah kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terus bertambah seiring dengan perkembangan bahasa dan budaya Indonesia. Selain itu, sistem bahasa yang layak dinominasikan untuk menjadi bahasa internasional adalah sistem bahasa yang ejaannya mudah dipelajari secara pelafalan dan penulisan setiap hurufnya. Hal ini kita kenal dengan istilah EYD, atau ejaan yang disempurnakan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang pelafalan dan penulisannya sudah menggunakan huruf Latin yang sudah digunakan di seluruh dunia. Dengan berbagai fakta yang telah disebutkan, sebenarnya bahasa Indonesia telah memenuhi syarat pertama untuk menjadi bahasa internasional. Namun ternyata tidak hanya itu, masih ada faktor selanjutnya. Apakah itu? Faktor ekstra bahasa. Faktor kedua ini berhubungan dengan penutur bahasa Indonesia itu sendiri.
Teman-teman, bahasa Indonesia yang memiliki ejaan dan struktur kosakatanya yang sudah ada dari faktor pertama. Faktor kedua mencakup bagaimana sikap dan perilaku kita sebagai penuturnya. Apabila kita bangga dengan bahasa nasional kita dan kita buktikan dengan menggunakannya di kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, maka peluang bahasa Indonesia menuju bahasa internasional terbuka lebar. Bagaikan rintik hujan yang terus-menerus menumbuhkan tanaman dan memperkaya dunia, kita sebagai penutur setiap bahasa Indonesia harus bisa mengembangkan dan memperkaya bahasa Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan tidak mudah menganggap bahasa asing lebih baik daripada bahasa Indonesia. Cita-cita untuk menjadikan bahasa Indonesia menuju bahasa internasional adalah cita-cita yang sangat tinggi. Oleh karena itu, keterlibatan kita sebagai penutur yang setia terhadap warisan tanah air sangat dibutuhkan untuk mewujudkannya. Teman-teman, di detik ini, di tempat yang sama, saya mengajak teman-teman dan hadirin sekalian untuk ikut berkontribusi. Mari kita berbangga menjadi penutur setia bahasa Indonesia, dan mari kita bukakan jalan untuk bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Hei, perjuangannya bukan seperti itu. Kamu berbohong. Kamu minta saya punya keyakinan. Yang pertama, saya selalu bersuci.
ketika drama, silakan perhatikan audionya. Jangan sampai nanti jalan ceritanya ada yang kalian lalui begitu saja, tidak tahu dia sedang berdialog apa atau sedang seperti apa. Nah itu harus diperhatikan juga tentang audio. Dan juga kalau kabar ya, PR pentingnya itu antara suara dengan gerakan itu harus pas. Jangan sampai mendahului ataupun juga telah masuk dan sebagainya. Ya, ini jadi pembelajaran buat kalian. Nah, kelas 11 sudah tampil begitu bagus, tinggal nanti Bapak tunggu ya untuk kelas-kelas selanjutnya, untuk program-program selanjutnya. Program ini bukan program yang direncanakan dengan lama, gitu ya, dengan waktu yang lama. Program ini program yang bisa dikatakan ya sesingkat-singkatnya. Kebetulan di kelas 11 ada materi drama, dan materi drama tersebut kurang pas, kurang abdol kalau tidak dipraktikkan. Ternyata di Situwangi Bapak menemukan aktor yang begitu luar biasa, gitu ya. Sehingga mudah-mudahan nanti bisa bermain peran dengan totalitas. Siapa tahu nanti di sini ada aktor terkenal ya. Kita tidak ada yang tahu. Itu satu bakat ya. Bapak yakin semua di sini itu tidak mungkin jadi orang yang memiliki satu profesi yang sama. Pasti bakal beraneka ragam. Nah, siapa tahu ada yang jadi aktor, gitu ya, yang ada yang menjadi seperti tadi berpidato dan sebagainya. Dan itu sangat penting sekali ya.